Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mari kita belajar akuntansi pada pagi hari ini. Tentang bidang-bidang akuntansi. Itu ada 8 bidang akuntansi. Yang pertama itu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan atau financial accounting adalah bidang akuntansi yang berfungsi untuk mempelajari tentang laporan keuangan. Jadi mulai dari pencatatan laporan keuangan sampai ke pelaporan keuangan dan pembuatan laporan keuangan. Yang kedua itu akuntansi pemeriksaan, auditing accounting. Di sini artinya berfungsi untuk pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Auditing terbagi dua, auditing yang berasal dari dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Jadi audit internal dan audit eksternal. Kalau audit internal itu dari dalam perusahaan, eksternal itu dari luar perusahaan yang mendirikan kantor akuntan. Ketiga itu akuntansi biaya atau cost accounting adalah itu berfungsi untuk menangani masalah biaya-biaya produksi, baik biaya yang sudah digunakan maupun yang belum digunakan untuk masa yang akan datang. Yang keempat, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, di sini itu bidang akuntansi yang berfungsi untuk membuat keputusan perusahaan. Yang kelima itu akuntansi anggaran, budgeting accounting adalah membuat anggaran-anggaran biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Yang keenam itu akuntansi perpajakan, tax accounting. Nah, di sini akuntansi yang berfungsi untuk membuat catatan, membuat pelaporan ke tahap untuk membayar pajak perusahaan. Yang ketujuh, akuntansi sektor publik. Ini dikenal dengan akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah artinya di sini ya, akuntansi yang berfungsi untuk laporan keuangan pemerintah atau laporan keuangan perusahaan organisasi non-laba atau nirlaba. Kalau akuntansi nirlaba artinya dia tidak mencari keuntungan. Atau tidak mencari laba. Yang kedelapan itu sistem akuntansi atau accounting system. Adalah sistem itu menyimpan file-file yang ada di perusahaan untuk menyimpannya dengan baik. Itu tujuan utama dari sistem akuntansi itu adalah untuk pengamanan harta perusahaan. Selanjutnya itu profesi akuntan. Akuntan adalah pihak-pihak atau orang-orang yang bekerja menawarkan jasa akuntansi kepada pihak lain atau yang disebut dengan auditor. Jadi memeriksa laporan keuangan untuk perusahaan lain. Macam-macam akuntan. Akuntan internal adalah akuntan yang berasal dari dalam perusahaan. Artinya akuntan ini bekerja di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua itu akuntan publik. Akuntan publik adalah seorang akuntan itu mendirikan kantor sendiri atau namanya independen, akuntan independen. Maksud independen di sini bahwa dia tidak memihak pihak manapun. Misalnya perusahaan meminjam uang kepada pihak bank sejumlah 100 juta rupiah. Nah, si akuntan publik tidak boleh memihak, misalnya memihak dengan bank atau memihak dengan perusahaan gara-gara ada suatu kasus yang tidak bisa diselesaikan. Nah, di sini kalau dia sebagai akuntan publik independen, dia tidak akan memihak pihak manapun. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja untuk mengembangkan pendidikan akuntansi. Itu pada lembaga-lembaga pendidikan. Contohnya itu seperti dosen atau guru yang bergerak di bidang mata pelajaran akuntansi. Akuntan pemerintah
adalah akuntan yang bekerja untuk membuat laporan itu di dalam pemerintahan. Contohnya BPK, Badan Periksa Keuangan. Di sini perusahaan-perusahaan negara yang berbentuk BUMN, baik Perum atau Persero, akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK, Badan Periksa Keuangan. Etika profesi akuntan. Akuntan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Nah, di sini disiapkanlah wadah yang akan membantu semua akuntan di Indonesia itu di dalam wadah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik akuntan, jadi seorang akuntan mempunyai kode etik itu diantaranya pertama itu integritas. Jadi seorang akuntan harus menjunjung tinggi nama baik profesi yang ada di dirinya. Terus objektivitas, adil, bahwa seorang akuntan harus memiliki sifat adil atau tidak memihak kepada pihak manapun. Kompetensi dan kehati-hatian profesional atau memperoleh manfaat. Jadi seorang akuntan harus memberikan kerja yang baik untuk para kliennya, sehingga ya para pemakai informasi akuntansi yang telah dibuatnya itu akan merasa memperoleh manfaat dari apa yang telah dibuat oleh akuntan. Kerahasiaan. Jadi seorang akuntan itu harus memiliki harus menjaga kerahasiaan dari laporan keuangan yang telah diauditnya. Jadi jangan sampai laporan yang sudah diselesaikannya wajar maupun tidak wajar dari suatu perusahaan maka akan dibicarakannya ke orang lain. Nah, ini tidak bisa karena dia harus menjaga kerahasiaan dari laporan yang keuangan yang telah diauditnya. Perilaku profesional. Nah, ini seorang akuntan harus memiliki perilaku profesional. Maksudnya menghindari perilaku buruk yang akan merusak citra nama akuntan, baik dirinya sendiri maupun yang akuntan lainnya. Itu saja, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.